心の平静さを保つのだ。すごい。でも包み込まれるように。Halo semuanya, kali ini Mimin mau lanjutkan alur Donghua Reikenzan Hoshikuzu Tachi no Utage season keduanya nih. Buat yang baru nonton, link season satunya ada di komentar ya. Inilah kisah Auriku saat ia melakukan perjalanan melalui cobaan ini untuk menjadi orang bijak yang kuat dengan warisan kekuatan legendaris yang ia punya. Yuk simak sampai tamat, Donghua ini full 1 jam. Orang yang bertujuan menjadi pertapa disebut Shushi. Ada beberapa kelompok dalam Shushi, antara lain Reikenha atau mereka yang mencari segalanya di Gunung Reiken. Salah satunya adalah Auriku. Dia adalah Reiki Langit, yang dimana merupakan tipe Reiki yang kuat. 2 tahun berlalu, Auriku dan murid baru lainnya melakukan perjalanan latihan untuk mencapai tingkat selanjutnya. Auriku sekarang sedang dalam perjalanan menuju kampung halamannya untuk pelatihannya. Tetapi, saat di depan desa dia terkejut dengan perubahan desanya itu. Auriku memiliki Fureikon yang kuat sehingga dia bisa merasakan perubahan Reiku dengan mudah. Orang-orang di desanya berperilaku aneh. Ada perempuan yang sempat bertanya kepadanya dan menyuruhnya untuk tidak terlalu lama di desa. Orang-orang pasar yang memandangnya dengan tatapan aneh dan kelakuan kepala desa yang seperti khawatir. Auriku sekarang berada di rumah kepala desa dan mengobrol mengenai kejadian di desanya itu. Kepala desa menjelaskan bahwa banyak yang terjadi di 2 tahun ke belakang, termasuk adanya Guru Shu, ketua organisasi 7.000 gerbang. Dia mengatakan orang yang tidak mempunyai rekon bisa menjadi pertapa dengan meminum air suci selama 45 hari berturut-turut. Auriku yang mendengar penuturan kepala desa menjadi curiga dan bertanya bagaimana mendapatkan air suci tersebut. Auriku mendobrak pintu di mana ada orang desa dan orang organisasi 7.000 gerbang di sana. Dia langsung menyebut orang dari organisasi itu sebagai penipu. Orang-orang di desa yang mendengar itu langsung menuntut Auriku untuk meminta maaf karena tidak sopan. Auriku marah mendengar hal itu dan mulai menjelaskan mengenai penipuan yang dilakukan organisasi itu. Dia berkata bahwa Reikon hanya bisa tercipta oleh pembina Riku. Guru Shu juga menjawab bahwa mereka mempunyai pembina dan menarik tarif untuk bukti ketulusan. Mereka berdua kembali berdebat mengenai hal tersebut. Guru Shu semakin tersudut lalu menyerang dengan jarum yang sudah dilapisi racun. Tetapi Auriku berhasil menahan jarum itu di mulutnya. Malah dia juga memakannya dengan santai. Karena rencana menyerang Auriku tidak berhasil, Guru Shu langsung menuduh Shu sebagai iblis dan membuat orang di sana menjadi ketakutan. Auriku yang marah mengambil pedangnya dan mengarahkannya ke Guru Shu. Tetapi dia terhenti karena teman kecilnya Koutora memasang badan di depan Guru Shu. Koutora menyuruh Auriku meminta maaf. Tetapi Auriku malah bertanya kepada Koutora seperti apa organisasi itu. Koutora menjawab bahwa organisasi itu adalah kumpulan monpa yang memiliki harapan yang membuat orang bisa menjadi pertapa. Auriku kembali ingin menyerang orang organisasi itu, tetapi dihentikan oleh ayahnya dan membawa dirinya pulang. Malam harinya Auriku sedang berbincang dengan orang tuanya. Dia bingung dengan perkataan orang tuanya yang berkata bahwa mereka tidak menerima surat dari Auriku, padahal dia selalu mengirimkan surat. Auriku langsung menebak bahwa itu perbuatan organisasi itu. Mereka terus mengobrol sampai tidak sadar bahwa banyak warga desa dengan obor di tangannya berada di luar rumah mereka. Warga tersebut menggedor pintu rumah Auriku dan menyuruhnya keluar. Auriku bangkit dan berjalan keluar. Ayahnya sempat memperingati untuk berbicara dengan kepala dingin. Tetapi Auriku menjawab, dia tidak akan menargetkan warga desa, tapi pasti akan ada darah yang mengalir karena ini.
Auriku keluar dengan membawa pedangnya. Warga desa melihat itu dengan takut dan berkata bahwa Auriku adalah iblis. Di belakang warga desa ada guru Shu dan orang-orang dari organisasi mereka. Warga desa langsung menyerang Auriku, tetapi berhasil dilumpuhkan Auriku dengan keahliannya. Auriku langsung berlari ke belakang menuju orang organisasi itu. Dia sempat meminta saran kepada pedangnya Rianju. Pedang itu menjawab untuk membunuh mereka karena telah memainkan hati manusia yang lemah. Auriku terus maju sambil menghindari serangan dari salah satu musuhnya. Dia mencapai musuhnya dan langsung menggoreskan pedangnya beberapa kali dan membuat musuhnya itu tumbang dan mati. Musuh satunya langsung menyerangnya dengan kekuatannya. Walaupun dia berhasil menghindar, tetapi serangan itu membuat kandang kuda di belakangnya terbakar dan menyebabkan kuda itu lari. Orang itu mempunyai kemampuan dengan mengubah darahnya menjadi racun. Dia menyebar racun itu dan membuat warga ketakutan. Tetapi Auriku bisa menghisap semua racun itu masuk ke dalam tubuhnya dan tidak terjadi apapun. Setelah itu dia menebas musuhnya dan membuatnya mati. Tertinggal Guru Shu dan Koutora. Auriku dengan pedang yang dia acungkan, dia menyuruh Guru Shu untuk pulang dan menyampaikan ke ketua mereka bahwa ada murid Reikenha, Auriku, dan menyuruh menjauhkan tangan mereka dari desa. Dan itu membuat semuanya lari. Di tempat kelompok organisasi, mereka terkejut dengan laporan yang mereka terima. Auriku mendapatkan hinaan dari seluruh warga desa dan menyebutnya iblis. Ayahnya berkata, jika dia di sini sebagai pelatihan, maka dia harus melakukan pembersihan di desa ini. Auriku pergi dari desa dan berkuda selama 2 hari untuk pergi ke Reikechin. Desa di bawah gunung Reiken. Dia langsung mengetuk pintu rumah Rei. Rei tertawa di saat dia mendapatkan cerita dari Auriku yang lelaki itu alami. Mereka juga mengobrol sampai ada Bunho yang datang membawa babi di punggungnya. Mereka bertiga mengobrol sampai sore hari. Bunho berada di sana karena dia mencari rekan untuk pelatihan bersama karena kemampuannya yang masih rendah. Auriku yang mendengar hal itu langsung mengajak Bunho menjadi rekannya karena dia juga membutuhkan teman untuk rencananya. Ada 10 tahapan pertapa. Dari yang terendah adalah Tantai, Renki, Chikuki, Kyotan, Kintan. Dan Auriku berkata bahwa musuhnya berada di Renki dan Chikuki. Ketuanya mungkin berada di Kyotan. Hal itu membuat Bunho takut dan berniat pergi tapi masih bisa ditahan Rei. Auriku juga meminta bantuan kepada Rei untuk melawan mereka. Di rumah Koutora, Rei menculik Koutora dan membawanya ke Auriku dan Bunho yang sudah menunggunya. Auriku langsung menanyakan di mana pemimpin mereka. Koutora yang tidak tahu hanya bisa menjawab bahwa di dalam gunung ada seseorang yang bertugas untuk mengawasi. Tetapi dia tidak tahu tepatnya ada di mana. Auriku memejamkan matanya dan menggunakan Reiku untuk mencari tahu di mana pengawas itu. Dia berlari dan membawa pengawas itu setelah tahu di mana dia berada. Auriku menggunakan ancaman untuk mengetahui di mana pemimpin mereka berada. Dan itu berhasil. Dia mendapatkan informasi tempat mereka beroperasi yaitu di Mukoke. Besoknya mereka bertiga segera berkuda menuju tempat yang dibilang semalam. Di perjalanan mereka masih membahas mengenai topik yang sama sampai mereka sampai di Mukoke. Sekarang mereka bertiga ada di depan tempat organisasi 7.000 gerbang. Auriku menyuruh Bunho untuk masuk dengan beralasan bahwa dia adalah Shushi yang sedang berlatih dan ingin menyapa guru. Mereka menunjuk Bunho karena mukanya yang tidak dikenali dan Rei yang tidak pandai dalam hal tersebut. Sesuai dengan rencana dan Bunho bisa masuk ke dalam tempat organisasi 7.000 gerbang. Bahkan dia bisa masuk ke ruangan tempat guru berada. Di dalam sana Bunho melihat seseorang yang disebut guru tadi sedang bersama beberapa wanita. Dan hal itu membuat wajah Bunho memerah melihat pemandangan di depannya. Setelah beberapa lama, Bunho keluar dan memberitahu bahwa ketua itu bukanlah bintang 4, tetapi bintang 6, dan kemungkinan sekelas Chikuki ke atas. Auriku menyuruh Bunho menceritakan apa yang dia lihat di dalam ruangan itu, dan Bunho menceritakan semua hal mesum yang ada di sana. Rei mencoba menghentikannya, tetapi Auriku tetap menyuruh Bunho bercerita. Auriku akhirnya menemukan di mana orang dengan bintang 4 itu berada. Dia wanita yang bertai lalat di sebelah lelaki itu.
Auriku berkata bahwa kedua orang itu melakukan seks untuk mempertinggi status mereka karena memang ada mompa aliran yang menyukai hal begituan. Dan Auriku mempunyai rencana untuk mengirim Rei ke dalam karena mereka tidak bisa dipaksa keluar. Sore harinya Rei mencoba menjalankan rencana dengan menjadi wanita yang mencari pekerjaan di dalam rumah itu. Rei berhasil masuk ke dalam dan dia disuruh untuk mandi dan membuat dirinya cantik. Setelah itu dia diberi pakaian yang hanya sebatas kain saja dan dibawa ke suatu tempat. Rei dibawa ke tempat di mana orang dengan bintang 6 itu berada. Orang itu menyuruh Rei untuk mendekat dengan merangkak ke arahnya. Mau tidak mau Rei melakukan hal itu agar rencana mereka berhasil. Di tempat lain, Auriku dan Bunho menunggu Rei kembali. Dan tak beberapa lama, wanita itu muncul dengan wajah kesalnya dan langsung memukul Auriku. Rei berkata bahwa dia mendapatkan penghinaan karena orang itu berkata bahwa dadanya rata dan diusir keluar dari tempat itu. Auriku, Bunho, dan Rei masih memikirkan rencana yang harus mereka gunakan untuk melawan bintang 4 dan 6 itu. Tiba-tiba Auriku meminta izin untuk pergi sebentar keluar. Bunho dan Rei menunggu Auriku yang ternyata lama kembali. Tapi dari arah pintu, tiba-tiba ada wanita berdada besar yang datang. Ternyata itu adalah Auriku yang menyamar. Penyamarannya sangat baik sampai Rei dan Bunho tidak mengenalinya. Nama yang Auriku gunakan adalah Auro. Sorenya Auriku mulai menjalankan rencananya. Dia berlagak seperti wanita mabuk dan berjalan ke depan rumah organisasi itu dan berbuat onar. Dia dibawa masuk ke dalam ruangan milik bintang 6 dan terkapar di sana. Lelaki bintang 6 itu dengan wajah mesum mulai menggerayangi tubuh Auriku. Tetapi tiba-tiba Auriku bangun dan menyerang musuhnya. Mereka saling baku hantam sampai lelaki itu menggunakan tapak 5 jari dan membuat Auriku menabrak tembok di belakangnya. Lelaki itu walau tahu Auriku laki-laki, tapi dia masih ingin berbuat hal mesum kepadanya. Sampai wanita bertai lalat tiba di sana. Tetapi hal itu berhenti karena dari arah belakang, Rei masuk dan menghajar mereka bertiga. Lelaki bintang 6 atau Kain dan wanita bintang 4 atau Muhika terikat. Kain itu mengaku kalah karena sudah melihat Reiku dari Auriku. Dia juga tidak percaya bahwa Auriku adalah murid dari Reiken. Dan dia juga bertanya siapa sebenarnya Rei. Organisasi yang mengurus Shushenkai adalah Mansei Mei. Dan ada 5 monpa yang memerintah. Mereka adalah Sheikyo Senmon, Manpo Senmon, Konrodan, Gunkozan, dan Reikenzan. Shinden Deshi adalah orang yang diakui para monpa untuk mewarisi ilmu dari para tetua. Auriku ingin membawa mereka ke desa dan menyuruhnya menjelaskan dan meminta maaf. Tetapi dijawab oleh Kain, mungkin itu tidak akan cukup karena seseorang yang sudah ditipu tidak akan bisa menerima kenyataan yang ada. Kain juga berkata bahwa orang itu sudah terlalu percaya dengan mereka. Jikapun iya, mereka akan terus mengejar mimpi yang tidak berguna. Rei merasa orang di depannya berbeda, tetapi dia bingung kenapa orang itu menjadi monpa 3 aliran 7.000 gerbang. Kain menjawab bahwa para tetua dari organisasi adalah Shushin Mansenmen. Kain menjelaskan bahwa dulu tetua mereka adalah orang yang baik, tapi mereka sudah melakukan pelatihan sampai ujung kemampuan mereka. Dan itu membuat mereka cemas, dan mereka menipu untuk mendapatkan uang agar tidak ada kecemasan. Auriku yang mendengar itu kemudian berpikir bahwa cara dari organisasi itu seperti rantai makanan, tetapi merupakan tindakan yang tercela. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk membuat aliran untuk menembus metode surga. Lalu dengan itu dia bisa mengambil kebodohan dari semua orang bodoh di dunia. Dan nama aliran itu adalah Intelijen Pajak, dengan nama Biro Intelijen Administrasi Area Kyushu. Aliran itu menggunakan pajak yang dikenakan bagi orang-orang kepada orang-orang. Mereka akan mengambil pajak dari orang-orang dan mengumpulkannya untuk digunakan kepentingan mereka. Auriku juga mengajak Kain dan Muhika untuk bekerja sama. Di desa tempat tinggal Auriku, warga sedang berkumpul di rumah kepala desa dan membicarakan Auriku. Mereka menyalahkan Auriku karena menyebabkan desa mereka menjadi kacau. Tak lama setelah itu, Kain dan Muhika muncul dan berkata bahwa mereka merasakan roh iblis di sana. Warga desa langsung meminta tolong kepada mereka untuk diselamatkan.
Warga desa menjelaskan dan menyebutkan tentang 7.000 gerbang. Kain dan Muhika langsung menjerit bahwa organisasi itu adalah dukun. Kain mulai merapalkan mantra pemurnian. Mui menjelaskan bahwa semua itu disebabkan oleh guna-guna dari 7.000 gerbang dan merupakan penyihir. Dia juga bilang jika Reikon dari 7.000 gerbang adalah sihir biasa yang bisa menghancurkan Reikon yang ada di tubuh mereka. Mereka berdua juga diantar ke daerah yang diyakini sebagai tempat roh jahat. Setelah sampai, mereka berdua menggunakan kekuatan mereka untuk membasmi roh-roh jahat di sana dan dibantu oleh Rei yang tiba-tiba datang. Setelah itu, ada seseorang muncul dengan jubah yang menutupi tubuhnya dan membuat Mahi, Muhika, dan Rei memberi hormat kepadanya. Orang-orang desa mempertanyakan mengenai orang di depannya. Kain bertanya kenapa orang yang disebutnya guru itu datang. Orang itu menjawab jika desa itu bisa menjadi tempat yang sangat cocok di Kyushu dan dia akan membuat altar di sini. Dia membutuhkan waktu sebulan untuk itu dan menyuruh Kain untuk berada di sini. Kepala desa membawa Kain dan Muhika ke desa untuk dijamu. Setelah mereka pergi, Ouriku dan yang lainnya membongkar penyamarannya. Rencana juga mulai dijalankan. Di desa, Kain dan Muhika dijamu dengan baik oleh warga desa. Kain menjelaskan bahwa desa di sini cocok digunakan untuk latihan dan itu mungkin alasan 7.000 gerbang datang. Dan untuk altar, mereka akan mengumpulkan reiki yang memburuk agar bisa kembali makmur. Dan itu akan mempengaruhi feng shui dan materi lainnya di desa ini. Di tempat lain, Ouriku sangat yakin akan mendirikan altar di desa ini. Dia juga sudah memulai persiapannya. Dia juga membaca buku mengenai hal tersebut sebelumnya. Besoknya Ouriku membutuhkan 7 sekin, 4 gendo, 6 roripin, dan menyuruh Kain dan Muhika untuk membeli itu semua. Kain dan Muhika tidak mempunyai uang untuk berbelanja hal yang mahal itu. Tetapi Ouriku langsung memberikan sekantong berlian untuk mereka gunakan dan langsung dijalankan perintah Ouriku. Dibantu oleh Rei dan Bunho, mereka berbelanja kebutuhan yang dibutuhkan dan meminta bantuan warga desa untuk membuat bata untuk altar. Sedangkan Ouriku, dia sedang memindai sekitar untuk menemukan tempat yang tepat didirikannya altar. Persiapan terus berjalan di desa dan Ouriku juga sedang melakukan sesuatu di gunung sampai membuat dirinya kelelahan. Dan hal itu tidak luput dari penglihatan Kain. Kain meminta Rei agar menyuruh Ouriku tidak memaksakan dirinya. Dia menjelaskan untuk membangun altar harus mengumpulkan dan mengontrol asupan reiki yang sangat kuat. Ouriku membutuhkan kekuatan mental yang tinggi untuk itu. Rei berjalan ke tempat Ouriku, dia memberikan makanan ke lelaki itu dan mengobrol mengenai pelatihan milik Ouriku yang mengharuskan memutuskan hubungan pertemanan dan keluarga. Tetapi Ouriku belum memikirkan hal itu. Rei juga bertanya mengenai kendala Ouriku tetapi ditenangkan oleh lelaki itu karena dia yakin bisa menghadapinya. Rei juga berkata mengenai kendala di desa yaitu kepala desa yang masih mempertahankan rumahnya walaupun sudah diminta diruntuhkan karena menghalangi jalur aliran reiki. Dan setelahnya dia pergi meninggalkan Ouriku untuk kembali ke desa. Besoknya warga desa mulai membangun altar di tempat yang sudah ditentukan. Sebagian warga berada di rumah kepala desa dan masih membujuk kepala desa untuk meruntuhkan rumahnya. Mereka tidak mendengarkan alasan kepala desa dan langsung mencoba menghancurkan rumah tersebut. Tetapi dari belakang ada ayah Ouriku, Oufuki, yang menghentikan warga desa dan berkata bahwa itu adalah keputusan dari kepala desa. Di tempat Ouruki, dia masih berusaha untuk mengumpulkan dan mengontrol asupan reiki. 平静さを保つのだ包み込まれるように Dan dia membuat reiki berkumpul di sekitarnya. Dan itu dilihat oleh Bunho dan Kain. Kain mengatakan bahwa dia pernah bertemu dengan teman seperti Ouruki yang memiliki perkembangan yang cepat. Mereka berdua masuk ke dalam 7.000 gerbang dan mungkin temannya itu akan marah jika melihat dirinya sekarang. Hari di mana altar akan dibangun dimulai. Ouriku dengan jubahnya sudah berada di tengah dan berbicara sebentar kepada Rei. Kepala desa meminta maaf karena tidak mau meruntuhkan rumahnya, tetapi langsung dihentikan oleh Ouriku. Rei juga menyuruh mereka untuk mundur. Hampir 10 tahapan altar selalu dibangun oleh ketua Rikuki yang jenius. Dan mereka menyelesaikan altar itu saat mereka menjadi Kyotan. Tetapi dengan kekuatan Ouriku yang sekarang,
dia mungkin bisa membangun altarnya. Auriku membaca mantra dan setelah itu menggerakkan tangannya ke depan. Angin berhembus sangat kuat dan ada seperti cahaya di depan mereka. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, tetapi tiba-tiba ada petir yang datang karena aliran Reiki yang tidak stabil dan membuat semua warga lari menjauh. Tiba-tiba dari arah langit ada seperti batu meteor yang jatuh tepat di depan Ouruki. Cahaya yang disebabkan sangat terang dan muncul seperti bola batu besar yang melayang di sana. Meteor itu menstabilkan aliran Reiki tadi dan tertanam di bola batu besar tadi. Auriku menamai altar itu dengan 1.000.000 kekacauan. Dari dalam altar muncul 1.000.000 kontondan dengan sedikit mengalirkan Reiki dan terdapat sampah yang bisa digunakan seperti batu bara. Dan hal itu membuat ekonomi desa menjadi berkembang. Warga desa memohon kepada Kain dan Muhika untuk memberikan kekayaan kepada mereka. Awalnya mereka berlagak bingung dan menolak, tetapi dari dalam Auriku berkata bahwa dia tidak akan menolak permintaan warga desa. Dan berkata dalam 3 hari dia akan khotbah di altar dan apa yang mereka dapat itu tergantung dari tangan mereka sendiri. Di tempat lain, Sachi dari 7.000 gerbang mendapatkan laporan mengenai desa tempat Auriku. Dia merasa kesal karena mendengar laporan itu, terlebih kakaknya terlibat di dalamnya, dan berpikir bahwa kakaknya berkhianat. Sachi melaporkan itu di saat rapat para tetua 7.000 gerbang, dan dia mendapatkan tugas untuk memastikan Kain berkhianat atau tidak. Dan membereskan hal tersebut, Sachi pergi bersama Koutora. Di perjalanan Sachi bertanya mengenai kampung halaman milik Koutora. Koutora menjawab bahwa dia tidak ingin kembali di sana dan mengingat masa kecilnya. Dia sangat iri dengan Auriku dan pada saat dia diajak untuk bergabung di 7.000 gerbang, Sachi juga menjelaskan mengenai dirinya setelah itu. Di desa Ouji, hampir semua orang desa sudah berkumpul untuk mendengar ceramah termasuk orang tua Auriku. Tak seberapa lama, Auriku masih dengan jubahnya datang dan memulai pembicaraannya. Dia kali ini akan berbicara tentang pertapa. Auriku berbohong dengan lancar mengenai seorang pertapa, tapi kebohongan itu dipercaya oleh warga desa. Tetapi di akhir dia mengucapkan sesuatu yang membuat temannya terkejut dan bangga. Di sana Auriku mengatakan mengenai pentingnya berjuang untuk mencapai sesuatu. Dia juga seperti memberi semangat kepada warga desa agar terus berlatih dan tidak menyia-nyiakan hidup mereka sebelum mati. Sore harinya, Rei dan Auriku berbicara mengenai rencana selanjutnya. Dan rencana itu adalah menarik pajak. Pajak intelijen yang sudah mereka bicarakan sebelumnya. Besoknya warga saling bekerja sama untuk membangun sesuatu. Mereka juga mendapatkan Jinjo Reikon secara percuma untuk orang yang tidak mempunyai Reikon dan ingin menjadi pertapa. Walaupun Jinjo Reikon mahal, hal itu dapat ditutupi dengan harta yang dihasilkan oleh altar yang dibangun Auriku. Jadi mereka tidak perlu cemas dalam pendanaan. Raiden, Reikincho dibiarkan Auriku dibangun kembali oleh warga desa. Dan pajak yang bisa dia ambil sekarang adalah tenaga dari warga desa. Dia memikirkan ini untuk masa depan dari pelatihan yang akan dijalankan. Dan untuk rencana selanjutnya, Auriku berkata sudah waktunya ada seseorang yang datang. Di tempat lain, ada seseorang dari area Junjo meminta untuk dibukakan gerbang dan meminta masuk ke dalam perkumpulan organisasi. Orang itu mencari ketua tetapi ketua sedang tidak ada di tempat. Dan sekarang orang itu berbicara mengenai banyak surat yang datang dan mengatakan bahwa 7.000 gerbang adalah penipu. Surat itu ditulis oleh Reikenha dan mereka tidak bisa mengacuhkan hal itu. Di suatu malam, Kain mendapatkan surat yang dari seseorang yang diantar oleh Koutora. Ternyata surat itu berasal dari Shachi yang berisi agar Kain menemuinya. Kain datang untuk menemui Shachi. Mereka membicarakan tentang pengkhianatan Kain yang membuat ketua mereka terpaksa keluar dari kantor pusat. Mereka pun saling menyerang satu sama lain, memberi pukulan dan tendangan sampai akhirnya Kain terkena pukulan dan jatuh ke dalam sungai. Tetapi saat Kain ingin dibunuh Sachi, dari arah belakang Rei memukul Sachi sampai orang itu pingsan dan dibawa pergi oleh Rei. Sachi yang tertangkap dipaksa keluar dari kontondan dan dipaksa minum rentan seki agar dirinya bergabung bersama Auriku. Kengen dan Ketsuko, seseorang sedang berlatih di dekat air terjun dan mendapatkan laporan bahwa tetua Sachi telah berkhianat.
Kotora menceritakan detail mengenai kejadian itu. Di dalam rapat milik organisasi 7.000 gerbang, hal tersebut dibahas bersama dengan tetua yang lain. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengumpulkan 10 orang tingkat Chikuki ke atas dan menjadikannya 3 kelompok. Lalu ketua langsung menyuruh mereka untuk bersiap. Di desa, Muhika kedatangan Shushi yang mendengar kabar bahwa ada orang biasa yang tidak memiliki berkat berlatih di suatu desa. Mihuka membenarkan hal itu dan mereka membutuhkan pemimpin untuk mereka. Mihuka juga mengajak orang-orang itu untuk berkeliling desa. Mereka akhirnya berkeliling desa dan tamu itu merasakan adanya reiku yang kuat dari sana. Mihuka menjelaskan jika berlatih di sini keberhasilan meningkat 2 kali lipat. Mereka juga melewati altar dan dijelaskan mengenai altar itu oleh Muhika. Rei dan Oriku mengobrol mengenai pertumbuhan desa yang baik dan sampailah pada topik kangen Nenketsu. Rei curiga bahwa Oriku menggunakan hal tersebut karena dilarang, karena metode itu mengubah orang biasa dengan melanggar hukum alam. Tetapi, Aurika menjelaskan bahwa yang dilarang adalah orang yang menggunakan untuk jalan pintas, dan dalam pelatihan tidak ada yang namanya jalan pintas. Auriku juga menjelaskan dia menggunakan metode itu agar warga desa bisa bertahan hidup, mengurus lingkungannya dan membuat Shushi yang ada ingin bergabung. Mereka harus melakukan itu juga agar aliran mereka bisa berkembang. Dari arah jauh, Muhika berlari menuju Auriku dan mengabarkan bahwa ada kelompok dari 7.000 gerbang yang akan menuju desa. Di sana juga ada Sachi yang mendengar hal itu. Sorenya, kelompok dari 7.000 gerbang sedang memantau desa. Mereka memutuskan untuk membangun perkemahan dan memanggil 50 orang lagi untuk bergabung dengan mereka sebelum menyerang. Malam harinya, ketua memisahkan diri dari kelompok untuk keluar sebentar. Ketua itu bertemu dengan Sachi. Sachi di sana meminta untuk ketua itu segera kembali dan tidak menyerang karena dia telah mengamati apa yang telah terjadi di desa itu. Sachi berkata bahwa guru besar di desa itu lebih muda dari dia, tetapi dia mempunyai kekuatan dan pengetahuan. Dia bahkan bisa membantu Shushi yang tersesat bisa maju kembali dengan perkataannya. Ketua meminta Sachi agar bisa bertemu dengan guru besar itu. Tetapi Sachi malah berbicara mengenai 7.000 gerbang yang tidak mempunyai pondasi dan ketua yang memutuskan untuk bersatu dengan Mansenmon karena hal itu. Sachi kembali memperingati ketua itu karena lawan mereka adalah murid dari kelima pelindung. Dan jika dia menjadikan Reikenha sebagai musuh, tidak akan sulit untuk menjatuhkan 7.000 gerbang. Dan langkah terbaik adalah menarik pasukan ketua dan tidak menyerang desa. Dan setelah itu Sachi pergi meninggalkan ketua. Setelah Sachi pergi, ketua merasakan ada seseorang di sana. Dia menemukan hologram Aurika di belakangnya. Auriku mengatakan bahwa dia tidak menyerang 7.000 gerbang dan malah mengajak ketua itu untuk bergabung dengannya. Auriku juga menawarkan kekuatannya, tapi ketua itu malah tertawa dan menjawab, jika dia bisa ke Monpas seperti Mansenmon dan lainnya, daripada bergabung bersama Auriku. Ketua juga berkata bahwa dia tahu semuanya tentang Auriku dan metode Kangen Nenketsu yang dia gunakan. Dan menyuruh Auriku untuk menyerah saja agar tidak ada pertarungan. Auriku dengan santai menjawab, jika dia begitu, orang di depannya ini akan mengirimkan surat tantangan seperti yang dia lakukan. Setelah itu, ketua keluar dan menunjukkan kekuatannya kepada Auriku. Tapi ketua itu berhasil dihentikan oleh Rei dan Auriku yang sekarang terlihat di atas atap. Ternyata ketua sudah dikepung oleh orang-orang Auriku. Mereka menembakkan panah ke ketua tetapi berhasil dihentikan dan ketua malah bisa menyerang beberapa orang Auriku. Di tempat lain, perkemahan 7.000 gerbang sudah diserang oleh Auriku. Ketika ketua ingin mengeluarkan jurusnya, mana yang dia butuhkan tidak cukup karena bintang sudah tertutup oleh asap yang berasal dari ladang yang dibakar warga. Bunho bertemu dengan salah satu yang dia kenal sebelumnya. Orang itu menyamar menjadi Shushi yang datang ke desa Ouji dan bergabung dengan aliran milik Auriku. Dia akan menjelaskan detail kedatangannya kepada Bunho setelah pertarungan ini. Di tempat Yoshojin dan Auriku, Auriku menghalangi Yoshojin yang ingin kembali ke perkemahan milik 7.000 bintang dengan jurus pembalik bumi dan langit. Yoshojin itu terkejut karena jurus itu bukanlah jurus yang bisa dilakukan oleh Shushi muda seperti Auriku. Yoshojin mengambil pedangnya dan mengeluarkan jurus bela diri pedangnya untuk melawan Auriku.
Awalnya dia menghancurkan jurus Auriku dan menyerangnya dengan menggunakan seperti anak panah yang berjumlah ribuan yang dia keluarkan. Auriku terus terkena jurus yang dikeluarkan You Shoujin sampai membuat dirinya jatuh dan berdarah-darah. Tapi ternyata yang dilawan You Shoujin bukanlah Auriku yang sebenarnya. Dia adalah Kain. You Shoujin mencari di mana Auriku sebenarnya dan menemukannya di atas pohon. Auriku mengulur waktu dan bermaksud untuk menghabiskan energi yang dimiliki You Shoujin. Di desa, pertarungan sudah selesai. Banyak korban berjatuhan. Bunho mendekati Kai Yunho yang sedang termenung di depan jasad seseorang. Auriku sendiri sedang berusaha menghindari serangan dari You Shoujin, walaupun pada akhirnya dia terjatuh karena terkena rantai yang diarahkan kepadanya. Auriku berkata mengenai perkembangan warga desa karena dirinya sendiri, dan dirinya hanya memfasilitasinya. You Shoujin yang mendengar itu kembali langsung menyerang Auriku, tetapi kali ini berhasil ditangkis. You Shoujin melihat bahwa Auriku sedang mengumpulkan Reiku untuk memenuhi mananya, dan dia kagum kepada anak di depannya karena memiliki ketahanan tubuh yang di luar dugaan. You Shoujin mulai menyerang Auriku kembali dan membuatnya terlempar menabrak tembok di belakangnya. Dia ingin mengakhiri pertandingan ini, tapi jurusnya berhasil ditepis oleh Kai Yunho. Kai Yunho mencoba melawan You Shoujin itu, tetapi berakhir dengan dirinya yang terpental karena serangan You Shoujin. Auriku yang melihat itu kembali berdiri dan menyerang You Shoujin dengan pedang di tangannya. Mereka bertarung sambil membahas metode yang digunakan oleh Auriku dalam membangun desa. Metode itu tidaklah terlarang karena mereka menggunakannya dengan alternatif usaha yang dilakukan warga desa dalam membangun desa mereka. Kengen Nenketsuko adalah kesiapan untuk berlatih dan antusias yang tinggi. Warga desa sedang mencoba mendaki jalan itu. Dan akhir dari pertarungan itu adalah You Shoujin yang kalah karena Rei yang membantu Auriku. Paginya, Auriku mendekat ke arah You Shoujin yang sudah sadar dan menanyakan apa cita-citanya. You Shoujin seperti lupa akan cita-citanya dan membuat Auriku berkata bahwa cita-cita itu tidak penting. Dia lalu menunjuk salah satu orang di sana dan bertanya mengenai cita-cita orang itu. Orang itu menjawab jika dia ingin memajukan dunia. You Shoujin masih tidak paham kenapa mereka begitu antusias mengenai pelatihan. Auriku menjawab karena adanya cita-cita dan hasil. Mereka sangat mendapatkan hasil dari latihan mereka. Latihan mereka adalah dorongan untuk hidup mereka sendiri, dan anggap saja itu adalah cita-cita mereka. Auriku bertanya kembali apakah You Shoujin ingin bergabung dengan alirannya atau tidak. You Shoujin menceritakan saat dia menggunakan metode Kengen Nenketsuko, dia membakar hidupnya selama 10 tahun. Dan untuk jawaban dari Auriku, You Shoujin ingin berpikir terlebih dahulu, tetapi langsung ditolak oleh Auriku. Dia ingin mendengar jawaban langsung darinya, dan akhirnya dia mau bergabung dengan Chikyo. Kai Yunho juga menjelaskan maksud kedatangannya ke Auriku. Dia ditugaskan oleh tetua, yakni upaya untuk memajukan umat. Mereka berkata jika salah satu monpa bernama 7.000 gerbang sedang kesulitan karena monpa yang lain. Dan monpa itu memiliki kemajuan yang pesat dan dia tertarik. Dia juga tidak menyangka jika guru besar itu adalah Auriku. Sebulan setelah itu, Chikyo dan 7.000 gerbang bergabung. Bahkan Auriku juga membangun altar di bekas markas 7.000 gerbang dan menamakannya altar Idogata Depu. Dan hal itu membuat perkembangan Chikyo semakin bertambah. Di sisi lain, perselisihan dengan monpa lain pun tidak bisa dihindari. You Shoujin dan Sachi pergi untuk berunding mengenai hal itu walaupun sering berjalan dengan lancar. Setengah tahun setelah Chikyo didirikan, sudah lebih dari 1 juta orang yang bergabung dan Bunho menjadi tanggung jawab dalam perkembangan fisik. Tiba-tiba dia juga disuruh oleh Auriku untuk menjadi orang yang berunding dengan Daimin Koku. Bunho pergi ditemani oleh 2 orang yang lain. Dan Auriku percaya kepada Bunho karena itu adalah tanah kelahirannya. Shushin sudah berada di Daime Koku dan kembali ke tempat orang tuanya bersama Ouchu. Dia membantu pekerjaan ayahnya yang merupakan raja dari negara itu. Dan kembali ke kampung halaman sesuatu dari perintah pelatihan. Mereka sedang menyelidiki perubahan di satu daerah. Shushin sedang berbicara dengan salah satu gadis. Dia telah melarikan diri seseorang dan bertahan di gunung selama seminggu. Shushin dan Ouchu menunggangi kuda dan menyelidiki hal tersebut.
Para orang tua percaya kalau mereka menyerahkan anak gadisnya untuk pelatihan kendo, mereka akan mendapatkan kekayaan. Padahal hal tersebut adalah penipuan, dan anak gadis itu akan dijual oleh Germo kepada para sushi pria untuk meningkatkan mana mereka. Mereka tiba di Ketsu-Unkyo. Mereka memutuskan untuk menetap di sana dan menyelidiki apa yang terjadi. Shushin dan Ouchu mencoba mengumpulkan informasi yang mereka butuhkan dari warga yang menetap di sana. Dia hanya mendapatkan informasi mengenai ada pertapa jahat yang tinggal di lembah Ketsu-Unkyo dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah keluar dari tempat makan, mereka dihadang oleh beberapa orang dan mengatakan jika Tuan Tanah ingin bertemu dengan mereka. Tuan Tanah itu tidak suka dengan datangnya Shushin dan Ouchu ke tempat mereka karena mereka telah diberi kuasa untuk mengurusi tanah ini. Dan mengenai Ketsu-Unkyo, sedang diadakan kegiatan persetubuhan. Shushin terlihat marah, tetapi Tuan Tanah terlalu takut karena mereka mempunyai 12 Shushin di sana. Ouchu berkata bahwa para sushi itu adalah tingkat Chikuki dan Kyotan yang frustasi karena perang dan bertindak tidak punya aturan. Shushin dan Ouchu kembali ke penginapan mereka. Mereka membicarakan mengenai apa yang akan mereka hadapi sampai ada surat dari Tuan Tanah yang berisi peta menuju Ketsu-Unkyo dan pesan lakukan saja kalau kalian sanggup. Keesokannya Shushin menyuruh bawahannya untuk memindai kuil Ketsu-Unkyo dan mereka pergi ke tempat yang diceritakan wanita itu. Mereka melihat salah satu rumah dan masuk ke dalam sana. Mereka terkejut dengan kondisi orang di sana dan mulai menghajar beberapa orang di seberang untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Tiba-tiba ada Tuan Tanah yang datang dan menghentikan Shishun. Dia datang karena mendapat kabar jika ada sesuatu. Ternyata rumah yang dikunjungi Shishun tadi terjadi pembunuhan. Tuan Tanah juga berkata bahwa mereka membutuhkan perlindungan dari Ketsu-Unkyo agar mereka mendapatkan kedamaian karena tekanan dari pemerintah. Oleh karena itu, mereka memberikan gadis kepada Ketsu-Unkyo. Shushin yang mendengar hal itu langsung memperkenalkan dirinya sebagai anak dari Raja Daimekyoku dan membuat orang di sana terkejut. Dia juga mengancam akan menangkap Tuan Tanah dan menyelidiki sampai ke akar mengenai masalah ini. Tiba-tiba muncul satu orang dan memukul Shushin. Dia adalah salah satu dari 12 raja. Shushin dan Ouchu mendapat beberapa pukulan dan akhirnya ditahan di suatu ruangan dengan tangan dan kepalanya yang terpasung. Setelah itu mereka dibawa ke tempat ketua. Di sana sudah ada 3 dari anggota Ketsu-Unkyo. Di sana mereka berdebat apa yang harus dilakukan ke Shishun dan Ouchu. Mereka berpikir untuk melenyapkan atau membuat mereka menjadi budak. Bahkan mereka membuat Shishun dan Ouchu untuk menjilat salah satu sepatu mereka. Shishun tidak mau melakukannya, tetapi berbeda dengan Ouchu. Dan karena itu Ouchu dilepaskan, tetapi dia disodorkan kapak dan disuruh untuk membunuh Shishun. Ouchu mengambil kapak itu dan karena desakan dari orang di sana, dia akan mengayunkan kapaknya untuk membunuh Shishun yang sudah menangis meminta agar dirinya dibebaskan. Tetapi hal itu terhenti karena teriakan dari seorang wanita yang mengatakan bahwa dia harus memakai pakaian yang bagus. Wanita itu adalah Ruris. Tuan Tanah langsung menyuruh orang di sana untuk membunuh wanita itu. Tetapi malah bawahan mereka yang habis di tangan Ruris. Pada akhirnya seluruh tempat itu terbakar dan Tuan Tanah yang melarikan diri karena anak buahnya yang mati. Shushin meminta izin untuk menyelidiki aliran bernama Chikyo. Tetapi dia harus menunggu beberapa hari karena kejadian di Ketsu-Unkyo karena itu. Sampai Shushin harus menggunakan jabatannya untuk hal itu. Shushin berjalan ke tengah desa, dia bertemu dengan Gaku Keio. Mereka sama-sama mencari tahu mengenai guru besar Chikyo, tetapi tidak menemukan apapun. Shushin bertanya ke Gaku apakah dia sudah mencoba untuk datang ke kantor Komyo untuk meminta hal itu. Gaku sudah melakukannya, tetapi dia tidak mendapatkan jawaban apapun selama 10 hari ini. Mereka berdua akhirnya berada di kantor Komyo, dan lagi-lagi Shushin menggunakan jabatannya untuk mempercepat apa yang dibutuhkannya. Mereka sekarang hanya tinggal menunggu, tetapi ada seseorang yang datang dan mengatakan jika Gaku mempunyai tamu. Ternyata tamunya adalah Bunho. Mereka berdua sekarang sedang berbincang bersama sambil berjalan. Gaku langsung mengajak mereka untuk masuk ke dalam sebelum terjadi perkelahian.
Di dalam, mereka mengobrol mengenai Gaku yang pergi ke reruntuhan Ranju Kobo. Mereka mengobrol sampai ada salah satu wanita yang memberikan dokumen yang diminta Sushin sebelumnya. Sushin tampak tidak puas dengan kinerja kantor ini. Tetapi wanita itu menjelaskan jika kantor Komyu tidak boleh ada cabang, jadi hal itu membuat semua laporan dari lebih dari 10.000 orang bertumpuk di sini. Jadi, jika terus seperti ini, mereka tidak akan bisa ditangani dan Komyu pun akan berubah menjadi upaya pencatatan 10.000 orang. Lalu, Gaku juga mendapatkan dokumen yang diminta tentang Chikyo. Wanita itu mengatakan bahwa pendiri Chikyo mengirimkan seorang diplomat ke kantor Komyu dan orang itu adalah Bunho. Mereka menanyakan kenapa Bunho bergabung dengan Chikyo. Bunho menjelaskan bahwa dia ingin menjadi orang yang terhormat untuk Gaku. Sushin berkata, jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia bisa bergabung dengan Monpa yang wajar. Tetapi kenapa malah bergabung dengan Chikyo? Bunho menjelaskan bahwa dengan bergabung dengan Chikyo, dia bisa mendapatkan pengalaman dan mendapatkan peningkatan. Dia bahkan mencoba mengajak wanita yang bekerja di Komyu untuk bergabung dengan Chikyo. Wanita itu bertanya, apa sebenarnya permintaan dari Bunho dan dijawab oleh Bunho, yaitu mereka menginginkan pengakuan dari kantor Komyu. Sushin tentu tidak setuju dan berkata bahwa Chikyo adalah penipu. Bunho dengan santai berkata bahwa Sushin tidak mengetahui apapun kenapa dia bisa bilang mereka penipu, dan menyuruh lelaki itu untuk datang sendiri melihat Chikyo. Di tempat lain, Ouchu dan Rurisen sedang bersama. Mereka melihat Sushin sudah kembali dan Ouchu segera memberi kecurigaan bahwa Bunho bukannya Bunho yang asli, tetapi dia adalah Auriku yang menyamar. Sushin terkejut mendengar hal itu dan mengatakan jika Auriku dan Chikyo ada hubungannya. Mereka berdua setuju jika mereka harus mengumpulkan informasi sendiri tanpa harus menunggu dari Komyu. Malam harinya, Sushin mendapatkan informasi mengenai Chikyo adalah kelompok yang setuju dengan harapan Kangen Nenketsu dan mengatakan bahwa itu penipuan. Dan mulai membaca informasi tersebut. Tiba-tiba dia diberi surat oleh seseorang yang mengaku Shushi dari Chikyo. Sushin datang menemui orang itu, ternyata dia adalah Ouruki. Dia terkejut saat melihat Ouruki dan Gaku yang sedang bersama di atas kapal menuju tempat pertemuan. Di atas kapal, Sushin mulai menyerang Ouruki dengan teori yang dia punya mengenai Chikyo dan menuduh Ouruki mempunyai hubungan dengan aliran itu. Tetapi Gaku membela Ouruki dan menantang Sushin. Setelah sampai, Sushin bertanya kenapa Gaku melakukannya. Dengan nada yang lembut, wanita itu menjawab karena Ouruki berkata bahwa dia menyukai dirinya. Sushin yang mendengar hal itu langsung pergi meninggalkan Gaku. Ouruki yang melihat itu sempat meminta maaf karena telah melibatkan wanita itu ke dalam permasalahannya. Sushin seperti orang yang sedang patah hati, bahkan dia berkelahi karena hal itu. Tapi setelah itu dia dengan segala usahanya mengumpulkan informasi mengenai Chikyo dan mengirimkannya kepada tetua Ryuken. Lelaki yang membaca hal itu terlihat kesal karena melihat metode yang digunakan Chikyo, yaitu Kangen Nenketsu. Auriku yang bermalam di Komyu menulis laporannya sendirian. Itu adalah apa yang dia lakukan setelah keluar dari pelatihan dan data yang dihasilkan dari semua pelatihan seluruh Shushinya. Di saat yang sama, Bunho bersama dengan Rinana dari kantor Komyu dan membahas mengenai kerjasama yang ditawarkan Bunho kemarin. Rinana berkata bahwa Bunho tidak bisa memberitahu guru besarnya dan dia akan mengganti pertanyaan untuk lelaki itu. Rinana bertanya bagaimana reaksi dari Reikenha saat mendengar Bunho memasuki Chikyo dan bertanya mengenai apakah benar jika Chikyo menggunakan metode Kangen Nenketsu Ko untuk pelatihan. Dan Bunho menjawab bahwa itu adalah salah karena mereka menggunakan metode yang benar. Rinana menganggap jika tidak ada yang salah karena mereka tidak akan bekerja sama dengan penipu. Untuk perjanjian itu, Chikyo menawarkan limpahan tenaga kerja dan pengakhiran perang dari limpahan harta yang ditawarkan dan berencana bekerja sama dengan kantor Komyu. Dan yang diinginkan dari Chikyo adalah persetujuan resmi dari Daimin Koku. Negosiasi berjalan dengan lancar walaupun Bunho belum mendapatkan hasilnya. Bunho menceritakan apa yang dia alami di dalam ke Auriku dan Gaku yang sudah menunggunya di luar. Auriku memberikan dokumen yang sudah siapkan ke Bunho dan menyerahkan tugas pertukaran kepadanya.
Dia juga memberitahu jika Rinana adalah wanita agresif, jadi jika dirinya yang bernegosiasi tidak akan ada penyelesaiannya. Negosiasi terus berlanjut sampai akhirnya Chikyo dan kantor Komyo mencapai kesepakatan dan mereka setuju dengan tawaran yang diberikan. Bunho sudah kembali ke desa Oji. Rei memuji Bunho karena keberhasilan negosiasinya dengan kantor Komyo. Mereka semua ternyata sedang berkumpul untuk makan bersama. Auriku dan Yoshojin sedang berbicara berdua di satu meja sudut ruangan. Yoshojin tidak menyangka jika Auriku bisa mendapatkan persetujuan dari Daimin Koku. Auriku berkata bahwa Komyo mengetahui bahwa mereka menggunakan Kengen Nenketsuko, tetapi mereka tutup mata dan setuju. Yoshojin mengatakan bahwa pasti Reikenha sudah mendengar rumor tersebut. Di luar, Kayunho bergumam mengenai keberhasilan Auriku dalam mengeluarkan potensi Bunho dan mendapatkan persetujuan dari Daimin Koku. Tetapi dia khawatir jika Reikenha mengetahui fakta bahwa Auriku adalah guru besar. Di saat semua sedang mabuk, Bunho tiba-tiba mendapatkan seperti panggilan. Dia melihat sebentar ke arah Auriku dan berjalan keluar. Auriku hanya bisa melihat Bunho yang menjauh dari atas dan tidak berkata sepatah kata pun. Besoknya Auriku juga mendapatkan panggilan yang sama. Di sana sudah ada Gaku dan Bunho yang terdiam dan sedang diperiksa mengenai Chikyu yang dibuat oleh Auriku yang disampaikan Shushin dalam suratnya. Di sana juga ada wanita bernama Aobu. Dia adalah salah satu tetua di sana. Wanita itu berbicara mengenai fakta mengenai Chikyu dan dia menyetujui hal tersebut sebagai salah satu monpa. Dan sebagai gurunya, dia harus menerima bagiannya. Tetua Ryuken tidak setuju. Dia menjelaskan jika Aobu sebagai guru dari Auriku harus menegakkan keadilan dan komentar asal tidak bisa diterima. Auriku akhirnya tiba. Tetua Hokaku berkata bahwa Auriku tidak perlu mendengar alasan kenapa dia dipanggil. Tetapi Auriku menjawab bahwa dia tidak tahu apa kesalahannya dan itu membuat Hokaku murka. Hokaku berkata bahwa dia menerima surat dari Shushin mengenai Chikyo penipu yang dia buat di Daimin Koku. Auriku yang membaca hal tersebut tentu saja menolak tuduhan itu dan berkata bahwa dalam pelatihan kali ini tidak ada pelanggaran mendirikan suatu monpa dalam ketentuannya. Tetua Ryuken dan Hokaku masih memojokkan Auriku dengan menuduh bahwa dia mendirikan monpa karena uang dan kekuasaan. Tetapi Auriku menjelaskan bahwa dia tidak menerima uang sepeser pun dan tidak kotor. Dia bisa membuktikannya dengan pelepasan mana Renki Ronpin yang dia lakukan. Kedua tetua itu masih tidak percaya dan berkata jika sampai berperan menjadi guru besar, itu merupakan hal yang berlebihan. Auriku meminta pedang Monshinken untuk membuktikan apakah dia benar bersikap berlebihan atau tidak. Dan akhirnya mereka setuju untuk itu dan akan dilakukan dalam 3 hari di desa Oji. Setelah itu Auriku meminta bantuan warga desa untuk membangun bangunan dalam 3 hari. Dia melakukan itu karena dia percaya bahwa dengan kepercayaan orang-orang bisa membuat dia 1000 kali lebih kuat. Hari yang ditentukan sudah tiba. Auriku ditemani Yoshojin berhadapan dengan tetua Hokaku dan Ryuken di bangunan yang diminta 3 hari yang lalu. Auriku memberikan gulungan kertas ke arah Yoshojin, di mana itu adalah laporan milik Auriku atas latihannya dalam setahun ke belakang. Dan kalau terjadi sesuatu, maka dia meminta tolong ke Yoshojin untuk memberikannya kepada ketua Reikenha. Setelah Yoshojin menjauh, mereka segera melakukan Monshinken. Monshinken itu mengambil keputusan di dalam pertarungan dan Auriku menyerang lebih dahulu. Auriku menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung melawan Ryuken, tetapi dengan mudahnya serangan Auriku dibelokkannya. Serangan Auriku yang dibelokkan membuat desa di sekitar mereka hancur. Ryuken sempat takjub dengan perkembangan Auriku, tetapi tiba-tiba dia seperti melemparkan sesuatu sampai menembus kepala Auriku dan menyebabkan Auriku menjadi masuk ke dalam dimensi lain. Itu adalah awal dari Monshinken dan Auriku sudah masuk ke dalam ilusinya. Di dalam ilusi Monshinken, Auriku hanya sendirian di tempat yang gelap dan di bawahnya ada genangan air. Dia langsung waspada saat mendengar suara orang yang menyalahkannya dan tangan yang muncul dari bawah untuk menggenggam bajunya.
Di sana, Auriku dihadapkan oleh ilusi orang yang mati dan dendam karena Chikyo dan menyalahkannya. Tetapi dia bisa melewati hal itu dengan berkata bahwa dendam mereka diterima Auriku dengan senang hati. Dan dia tidak ada penyesalan karena membunuhnya. Kedua, dia dihadapi oleh orang-orang Chikyo yang mati karena pertempuran. Dan mereka meminta pertanggungjawaban dari Auriku. Auriku juga bisa melewatinya karena dia berkata jika dia hanya punya penghinaan untuk mereka karena mereka bukan prajurit sejati. Prajurit sejati tidak akan memiliki dendam dan bangkit dari neraka. Dan kejayaan Chikyo juga tidak pantas untuk mereka. Lalu selanjutnya Auriku seperti diterjang ombak dan mendarat di tumpukan tengkorak manusia. Auriku dihadapi oleh orang yang mati terbakar karena Kengen Nenketsu Ko. Dengan tegas Auriku berkata bahwa itu bukan salahnya. Metode ini bukan metode bunuh diri, tetapi metode berdasarkan tekad yang mereka pegang sendiri. Di luar, tetua Hokaku dan Ryuken memberi komentar mengenai Auriku yang berada di Monshinken. Mereka mengatakan bahwa Auriku sudah sampai batasnya, karena Monshinken mencari keseimbangan yang merupakan jalan seorang pertapa untuk mengerti suatu perkara. Sekarang Monshinken sudah masuk ke dalam hati terdalam Auriku dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Di dalam Monshinken, Auriku terjatuh dan melihat berbagai adegan di depannya. Adegan itu adalah kejadian yang menyedihkan yang warga desa aliran Chikyo alami seperti kematian dan kesakitan. Auriku menjadi terengah-engah karena itu. Dia sedang bertarung dengan idealismenya sendiri. Dari luar, bola Monshinken seperti mengeluarkan petir dan membuat Auriku menjerit. Rei ingin menghampirinya, tetapi dihentikan oleh Shachi. Rei ingin berbicara kepada tetua Ryuken untuk menghentikannya, tetapi tetap dihentikan karena mereka tahu jika Auriku tidak menginginkan hal tersebut. Tiba-tiba, Auriku mengaktifkan Kenkotsunya. Dia memanfaatkan 10 pilar yang membuat Reiki di gunung berkumpul dan diubahnya menjadi mana. Auriku menetapkan ketetapannya harinya menggunakan Reiki. Ledakan dari dalam Monshinken membuat beberapa pilar roboh dan menghancurkan rumah yang ada di sekitarnya. Tetua Hokaku menduga bahwa Auriku berencana untuk mengorbankan nyawanya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dan pada akhirnya Ryuken menghentikan Monshinken dan memunculkan Auriku yang sudah kelelahan karena perbuatannya tadi, lalu dia terjatuh pingsan. Auriku yang pingsan telah dirawat. Warga desa menunggu dengan perasaan khawatir di luar tempat Auriku dirawat. Tetua Ryuken juga berkata bahwa Auriku sudah lulus, tetapi mereka tidak boleh terlalu cepat untuk senang. Kedua tetua itu berkata jika pengakuan dari organisasi tidak membantu apapun, karena murid Monpa baru biasa tidak melibatkan kekuatannya dengan organisasi. Mereka juga mengatakan memang benar Reikenha tidak melarang pembuatan aliran baru dengan kekuatannya. Tapi konsekuensi harus diambil oleh perkumpulan yang melakukan penipuan. Dan aturan itu dari Mansenmei. Auriku sudah sadar dan menjelaskan bahwa pendirian Chikyo dilihat dari sisi manapun lebih besar keuntungannya dan kenapa harus terbelenggu dengan aturan kuno. Tetapi tetua tersebut berkata bahwa mereka harus mentaatinya dan meminta Auriku untuk membubarkan Chikyo dan kembali ke gunung untuk menerima hukuman. Auriku masih terus mencoba berdebat dengan tetua. Dia berkata jika Mansenmei menilai suatu monpa itu penipu sangatlah tidak jelas. Dan jika Mansenmei menerima Chikyu, maka Reikenha juga akan menerimanya. Dan itu dibenarkan oleh Hokaku. Auriku memanggil Muhika untuk masuk. Wanita itu membawakan barang yang sebelumnya sudah diminta oleh Auriku dan itu adalah dokumen anggota Mansenmei. Muhika menunjukkan hal tersebut ke Hokaku dan Ryuken dan membuat kedua lelaki itu terkejut. Auriku menjelaskan dengan jujur bahwa dia menggunakan uang sogokan untuk mendaftarkan Chikyu ke Mansenmei sebesar 2 juta reiseki. Kedua tetua itu terkejut karena jumlahnya yang sangat besar. Auriku juga menjelaskan bahwa dia mendapat uang begitu banyak karena dia melakukan investasi hasil dari kerjasama dengan Biro Genten. Dia melakukan hal tersebut bisa disebut sebagai hutang. Jika dia bisa membayar dalam 10 tahun, maka semua akan lunas. Tetapi, jika tidak, maka dia harus menyerahkan Chikyo dan mereka bisa melakukan sesukanya kepada Chikyo. Karena mendengar penjelasan dari Auriku, kedua tetua akhirnya menyelesaikan permasalahan mereka dan menganggap tidak terjadi apapun.
Beberapa hari kemudian, Auriku memanggil Yo Shojin dan memintanya untuk mengambil alih pelatihan karena masa pelatihan Auriku sudah selesai. Dan dia harus kembali ke gunung. Auriku tidak meninggalkan Chikyo begitu saja, tetapi dia sudah menyiapkan rencana untuk 5 tahun ke depan. Setelah itu, dia langsung keluar dan menghampiri ketiga temannya di luar. Rei, Bunho, dan Kayunho sudah menunggu Auriku. Kayunho bertanya apakah dia yakin untuk melepas Chikyo dan dijawab dengan tegas bahwa dia yakin karena pembangunan Chikyo tidak seberapa dibanding dengan mimpi jutaan orang. Dia juga lebih suka menguak misteri jalan pertapa. Setelah itu Kayunho memisahkan diri karena perjalanan mereka berbeda. Sebelum kembali ke Reikenhan, Auriku ingin pergi ke suatu tempat. Mereka berkunjung ke desa Ouji untuk mengunjungi orang tua Auriku. Di sana, mereka disambut oleh warga desa dengan ramah. Sesampainya di rumah orang tuanya, Auriku mengobrol sambil memakan makanan yang dibuatkan ibunya dan Auriku juga menyadari bahwa dia memiliki adik. Seluruh murid dari Reikenhan pun mulai menuliskan laporan dari pelatihan yang mereka jalankan selama ini. Tetua dari Chikyo mulai melakukan tugas mereka masing-masing untuk mengembangkan apa yang sudah mereka mulai. Di rumah orang tua Auriku memakan sarapannya dengan lahap sebelum dia pergi untuk kembali ke gunung. Auriku sempat berbalik untuk kembali memeluk orang tuanya dan memantapkan hatinya agar tidak memiliki penyesalan lagi terhadap keluarga dan mulai melanjutkan perjalanannya untuk berlatih menjadi pertapa. Auriku sempat memberikan jubah yang selalu dia pakai saat berperan menjadi guru besar ke anak-anak yang bermain di sana. Tetapi, jubah itu dikembalikan ke rumah ayah Auriku karena merasa jubah itu sangat mahal. Ayah Auriku yang melihat itu akhirnya menyadari bahwa guru besar Chikyo adalah anaknya sendiri. Anime ini menceritakan mengenai seorang pertapa yang awalnya sedang melakukan pelatihan, tetapi dia malah membuat aliran baru yang besar. Ada beberapa adegan di anime ini yang mengajarkan kita akan sesuatu seperti kita harus mempunyai tekad yang kuat untuk menggapai apa yang kita harapkan. Anime ini mungkin tidak cocok ditonton di segala usia karena ada beberapa scene yang membahas mengenai seks. Tetapi anime ini tetap cocok jadi pilihan tontonan di akhir pekan. Anime ini bakal ada season 3-nya loh. Jika ingin direview lagi sama Mimin, tunggu Mimin di konten berikutnya ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Ciao.